Halo, shalom semua. Ya, puji Tuhan kita ada di sini hari ini karena Tuhan. Ya, anugerah Tuhan yang membawa kita semua untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini kita akan terus belajar tentang kirbat baru. Ya, hidup dalam Kristus. Ya, sekali lagi saya mau katakan shalom untuk semua. Shalom. Wah, walaupun hari ini ya kawan-kawan kita ataupun sebagian daripada jemaat kita merayakan hari Chinese New Year, ya, tetapi sebagian kita yang ada pada pagi hari ini dapat bersama-sama di sini. Mari sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau katakan Bapa Surgawi, tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak dapat hidup. Karena firman-Mu itulah kehidupan bagi kami. Yang memberikan makanan bagi jiwa dan roh kami. Yang membuatkan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga perkara-perkara ilahi meresap masuk di dalam hidup kami. Dan kami berjalan di dalam kemerdekaan dan kemenangan. Karena Engkau Tuhan adalah kehidupan bagi kami. Dan oleh itu Bapa Surgawi, biar pada pagi hari ini sekali lagi kami mau katakan Bapa, hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Hidup kami adalah milik-Mu sendiri ya Bapa Surgawi. Tidak ada perkara yang datang dari keinginan kami yang terlaksana. Tapi terlaksana apa yang Kau inginkan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa Bapa Surgawi. Kuasai hamba-Mu ya Tuhan Yesus dengan urapan yang daripada syurga. Sehingga hamba-Mu dapat berbicara sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga tidak ada suatu pun yang akan gugur dari apa yang Kau ingin disampaikan kepada umat-Mu. Dan setiap kami akan menikmati dan memakan hasil daripada makanan ini yang menyegarkan jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, pada pagi hari ini saya sangat bersyukur karena dapat bersama untuk mempelajari firman Tuhan. Karena pada 2 minggu ini kita mempelajari tentang kirbat yang baru. Ya, kirbat itu adalah kantong yang baru. Ya, bagaimana kehidupan kita baru di dalam Kristus. Mari kita melihat bagian firman Tuhan. Ya, dari ayat Matius 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi kita melihat bagian firman Tuhan ini ayat yang ke-14. Selepas itu para murid Yohanes Pembaptis mendapatkan Yesus lalu bertanya, "Mengapakah kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab, "Patutkah tetamu dalam jamuan perkawin bersedih semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan percakain baru. Karena tampalan itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian. Begitu juga tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan kirbat itu akan pecah. Air anggur itu akan terbuang dan kirbat itu pun rosak. Air anggur yang baru mesti dituangkan ke dalam kirbat kulit yang baru dan kedua-duanya selamat." Ya, bahagian firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin fokus kepada bagaimana kita adalah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya, ciptaan baru di dalam Tuhan dan menerima perubahan yang baru. Ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari pada minggu yang lepas ataupun 2 minggu yang lepas itu adalah juga berkaitan dengan kirbat. Ya, dan tetapi hari ini kita fokus kepada kirbat secara pribadi. Ya, dan di sini kita melihat siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, setelah kita hidup di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan yang baru. Dan ketika kita
menjalani kehidupan harian kita. Kita membaharui kehidupan kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita tetap baru dan baru dan baru. Ya, karena kasih anugerah Tuhan itu baru setiap hari untuk orang-orang yang hidup mengenal Tuhan dan dekat dengan pribadinya. Amin. Dan kitalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita diperbaharui setiap hari. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-17, begitu juga tiada sesiapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah, air anggur itu akan terbuang dan kirbat itu pun rosak. Inilah gambarannya seperti yang kamu lihat ya, akibat anggur baru dalam kirbat yang lama. Nah, ini juga adalah akibat anggur baru dalam kirbat baru. Kalau diletakkan dalam kirbat yang baru, maka air anggur itu akan tetap bertahan. Nah, di dalam ayat ini hari ini kita fokus kepada ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17 dikatakan oleh firman Tuhan, begitu juga tiada sesiapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah. Air anggur itu akan terbuang dan kirbat itu pun rosak. Air anggur yang baru mesti dituangkan ke dalam kirbat kulit yang baru dan kedua-duanya selamat. Nah, penekanan kita pada pagi hari ini adalah tentang di mana tempat sepatutnya air anggur itu ya diletakkan. Ya, di mana air anggur itu ya, ataupun lebih jelas adalah sari anggur. Bukan yang berbentuk fermented ataupun yang telah diragikan yang boleh memabukkan, tetapi air yang pure anggur, ya. Nah, kalau kita di sini melihat, ya, kita melihat kirbat itu diperbuat daripada leda, ya. Kirbat itu diperbuat daripada leda ataupun yang dikatakan dalam bahasa Malaysia itu sebagai samak. Ya, samak. Ini adalah perkataan yang baru bagi saya, mungkin juga baru bagi Anda. Nah, samak ini kita melihat bagaimana proses untuk mengasingkan kulit dari bulu, daging dan benda asing. Ya, cara membuat leda ataupun barangan leda, apapun itu, apakah itu dompet, apakah itu bag, mungkin sebagian juga yang saya tahu ada juga orang yang membuat baju dari kulit babi. Ada siapa yang nampak pernah tahu? Ya, itu adalah untuk menghasilkan leda ataupun pakaian ataupun sesuatu alat yang boleh digunakan itu perlu proses penyamakan. Oke, di sini boleh paham ya. Nah, kalau kita melihat proses penyamakan ini terjadi 4 proses di sini. Ya, 4 proses di sini. Proses yang pertama setelah ya kita fokus kepada domba. Ya, kalau itu alat ini biasanya diambil ataupun di alat yang penyamakan ini adalah leda ataupun kirbat ini biasanya dibuat daripada kulit domba. Ya, kulit domba. Nah, kalau kita melihat di sini prosesnya adalah di mana kulit itu diasingkan daripada daging dan benda-benda asing ataupun bulu-buluan yang ada di kulit itu. Ya, sehingga beginilah proses, mereka akan mengikis bulu-bulu ataupun semua bentuk hal-hal yang boleh merosakkan kulit itu. Ya, sehingga terjadi proses yang seperti ini. Setelah itu dia akan direndam dalam sebuah air yang beresid dan setelah dikeluarkan itu akan diletakkan di bawah asap untuk tujuan mengeringkan, ya, ataupun untuk tujuan membakar ataupun mematikan, membunuh semua mikroorganisme ataupun semua bentuk-bentuk yang boleh merosakkan kulit itu sendiri. Nah, setelah itu barulah proses yang terakhir, proses pengeringan.
Ya, proses pengeringan ini berlaku untuk beberapa minggu untuk to make sure bahwa kulit ini telah betul-betul bersih dan tidak ada unsur-unsur yang lain yang boleh melekat di kulit yang telah disamak ini. Semua paham ya? Ya. Nah, kita melihat bahwa proses penyamakan ini terjadi di dalam ya kepada kulit. Ya, kepada kulit itu. Nah, kalau kita melihat dan kita kita melihat pengertiannya secara rohani bahwa Yesus yang telah disembelih sebagai domba dan darahnya itu adalah tujuan untuk menyucikan manusia dan gereja. Ya, dan kita kulit itu dikatakan sebagai juga bahagian, setiap bagian kulit pada domba itu adalah bahagian tubuhnya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita ini adalah apa? Tubuh siapa? Tubuh Kristus. Kita ini adalah manusia-manusia yang telah ditebus dan kita ini dimasukkan dalam kerajaan Allah dan kita ini adalah bahagian daripada tubuhnya yang diproses sedemikian rupa untuk menjadi alat yang boleh dipakai guna. Amin. Dan saya percaya bahwa setiap kita rela ataupun siap untuk dipakai guna. Seperti yang Stevi katakan tadi, siapa di antara kita yang mau melayani dalam bentuk pelayanan yang terkecil sekalipun. Karena setiap tubuh harus berfungsi sebagaimana sepatutnya kita dipanggil. Amin. Nah, kulit domba ini ataupun kita sebagai sebagai anak-anak Tuhan harus dibersihkan daripada semua kotoran. Ya, kita harus dibersihkan dengan dibaptis air dan kita mengerti bahwa baptisan itu adalah tentang kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Kita telah menanggalkan semua yang kotor. Kita semua menanggalkan dengan proses perendaman tadi. Kita menanggalkan semua yang kotor, yang najis, yang bukan ilahi. Maka kita menerima sesuatu yang dibersihkan oleh proses pembersihan itu tadi. Nah, proses yang ketiga itu kita melihat bahwa setelah itu dikeringkan, setelah kulit itu telah kering, ianya haruslah disapu dengan minyak. Proses pengurapan ataupun proses baptisan Roh Kudus kalau kita artikannya dalam hal rohani. Setiap orang-orang yang telah percaya kepada Yesus bukan hanya perlu mengalami baptisan air ataupun pembersihan dari segi kedagingan ataupun mematikan apa yang di dalam hidup kita yang kotor, yang najis. Tetapi kita juga harus disapu dengan pengurapan daripada kuasa Roh Kudus. Itu supaya kita ini menjadi fleksibel dalam kerajaan Allah. Kita fleksibel untuk melakukan hal-hal yang dituntut oleh firman Tuhan. Kita tidak lagi mengeras, tidak lagi menjadi orang yang tidak available kepada hal-hal yang dituntut oleh firman Tuhan. Kita itu menjadi orang-orang yang fleksibel, yang mau mengerjakan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Baik dalam hal melayani, baik dalam hal melakukan kebaikan, baik dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman, dalam hal kita mengerjakan hal-hal yang dituntut oleh firman Tuhan. Kita menjadi fleksibel oleh karena Roh Kudus tidak lagi mengeras dalam hati kita. Oleh sebab itu setiap orang-orang yang percaya yang belum dipenuhi Roh Kudus itu harus minta kepenuhan Roh Kudus. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Stop di pembaptisan air. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang percaya yang perlu menerima pengurapan yang baru. Supaya kita ini menjadi kirbat yang fleksibel.
Baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi sekali, tetapi pengurapan Roh Kudus itu berlaku berulang-ulang. Ya, berlaku berulang-ulang supaya saya katakan tadi supaya kita ini menjadi fleksibel. Ya, fleksibel. Nah, sebelum itu saya ingin menceritakan tentang kirbat itu. Ya. Ya, kalau kita melihat ya menurut sebuah penyelidikan ya, seorang Romawi yang ahli di bidang pertanian pada abad yang pertama, dia menuliskan bahwa untuk menjaga agar sari buah anggur itu tetap manis, ya, tetap dalam keadaan pure dan tidak terganggu molekul di dalamnya, ya, maka sari buah anggur itu harus dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang baru yang tertutup rapat-rapat. Ya, yang tertutup rapat-rapat. Nah, itu sebabnya kirbat yang baru itu harus diletakkan ataupun disimpan di dalam kirbat yang baru dan bukan kirbat yang lama. Nah, kalau kita melihat juga penjelasannya di sini bahwa kantong kulit yang baru diperlukan karena kantong kulit itu bebas dari semua bekas. Ya, mungkin kamu ya. Oke. Ya, di sini kita melihat bahwa ya kulit kantong yang baru diperlukan karena kantong itu bebas dari semua bekas fermentasi. Ya, fermentasi. Ya, dan kalau kita melihat juga bahwa apa yang menyebabkan terjadinya sebuah peragian ataupun fermentasi itu adalah karena ada sel-sel ragi yang sudah matang di dalam sebuah kantong yang lama. Ya, sebuah kantong yang lama. Dan apabila sari anggur yang baru ini dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama, maka sari itu akan cepat meragi karena sudah ada sel-sel. Ya, sel-sel ragi yang ada di dalam. Sehingga fermentasi itu akan menyebabkan apa? Sari itu akan rosak dan juga kirbat itu sekaligus akan rosak karena terjadinya peragian di situ. Boleh, oke. Nah, kalau kita melihat di sini, nah seperti yang saya katakan tadi bahwa penyebab sebuah kirbat boleh pecah adalah apabila adanya sel-sel ragi. Adanya sel-sel ragi yang sudah matang yang ada di dalam sebuah kirbat yang lama. Nah, ini akan menyebabkan percepatan peragian berlaku kepada jus ataupun sari anggur itu. Nah, itu akan menyebabkan kirbat itu rosak. Dan kalau kita melihat ya secara rohani di dalam kehidupan kita ini ya sebagai orang yang percaya kita didedahkan dengan bermacam-macam pengajaran. Ya, sepanjang MCO dan selepas MCO ini kita mendengar bahwa di online terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang kita terima, betul? Tetapi kita harus selected. Kita harus select ataupun memilih apa yang berdasarkan firman Tuhan. Tidak semua pengajaran itu menolong untuk pertumbuhan rohani kita. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Kita tidak boleh sembarangan menerima semua pengajaran yang ada di luar sana. Pengajaran-pengajaran yang di luar sana itu harus kita cross check ataupun harus kita kembali kepada firman Tuhan. Apakah itu berdasarkan firman Tuhan ataupun ada keraguan di situ. Itu menyebabkan yang berlakunya kerosakan kirbat. Hidup kita akan menjadi cemar dan hidup kita akhirnya akan rosak. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati.
benih-benih pengajaran yang bukan dari firman yang murni, yang telah dicemari dengan pemahaman manusia, dan yang sebagian menerima dan sebagian menolak, itu menyebabkan pikiran akan tercemar. Firman Allah dari perjanjian lama dan perjanjian baru harus kita pahami dengan pimpinan Roh Kudus untuk kita terima. Semua itu adalah kebenaran. Semua yang tercatat di dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kita tidak boleh melakukan sebagian dan sebagian kita tinggalkan. Bahkan sebanyak orang juga ya yang memiliki budaya-budaya tertentu yang sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Masih melakukannya, masih percaya dengan kepercayaan-kepercayaan tahyul. Dan hidupnya dianggap bahwa dia sebagai orang Kristen. Orang itu terkutuk, firman Tuhan katakan. Jangan sekali-kali kita mencampurkan hal-hal yang kudus dengan perkara yang najis. Karena Tuhan tidak mengingini itu. Dan akhirnya itu akan merosakkan hidup kita. Seterusnya, ya daripada ayat ini saya mengambil bahwa apa yang boleh mencemarkan kita, pengajaran. Sekali lagi saya katakan pengajaran boleh mencemari hidup kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Di dalam Matius 16 ayat 11 hingga ayat yang ke-12 berkata, mengapa kamu tidak mengerti bahwa aku tidak bercakap tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Barulah mereka paham bahwa maksud Yesus bukanlah ragi penaik roti, tetapi ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, pada waktu ya orang Israel, ya pada zaman orang Israel ada sebuah fahaman, yaitu fahaman Saduki dan Farisi ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus pada ketika itu. Mereka sebenarnya percaya kepada firman. Mereka sebenarnya dianggap sebagai orang yang percaya. Tetapi ada hal-hal di dalam hidup mereka yang tidak diterima oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus menentang mereka. Nah, kalau kita melihat tentang orang Saduki, mereka percaya kepada firman. Tetapi mereka tidak percaya kepada mujizat. Ada orang yang seperti itu di sini? Apakah semua di antara kita yang ada hari ini kita percaya dengan mujizat Allah boleh berlaku hari ini? Kalau ada di antara Anda yang belum percaya, Anda adalah golongan Saduki. Itu golongan yang ditentang oleh Tuhan. Apakah di antara kita yang percaya bahwa adanya kehidupan kekal? Ya. Kalau ada seseorang yang tidak percaya bahwa setelah hidupnya hari ini ada kehidupan yang akan datang. Yaitu hidup bersama dengan Allah Bapa di surga ataupun dalam neraka yang kekal. Nah, inilah yang dipercaya oleh orang Saduki. Nah, bagaimana orang Farisi? Orang Farisi ini pula memperlakukan tradisi sebagai sesuatu yang memiliki otoritas yang sama dengan firman Allah. Nah, saya mau katakan tentang hal ini. Banyak suku-suku yang menjadikan budaya mereka itu dibenarkan oleh Alkitab, bahkan budaya-budaya yang salah. Masih mengatakan bahwa saya Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi masih mengamalkan miring lah, masih mengamalkan percaya kepada nenek moyang lah, masih mengamalkan apa lagi? Ya percaya kepada patung-patung lah, masih apa lagi? Masih mengamalkan ya kepercayaan tahyul. Nah, orang-orang yang seperti ini membuat quality hubungan dengan Allah menjadi sekadar daftar sebagai peraturan dan ritual. Dia hanya melakukan ibadahnya sebagai ritual. Dan firman Tuhan sangat-sangat menentang orang-orang yang hidup menjalani kehidupannya hanya sebagai ritual. Bukan sebuah hubungan. Mari kita koreksi hati kita. Mari kita dalami kehidupan kita sendiri.
Apakah hari-hari ini kita menjalani kehidupan kita sebagai hanya sebuah ibadah saja. Tetapi kita merasakan Tuhan itu sangat jauh di sana. Tidak ada hubungan. Tidak ada kedekatan. Tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Tidak mengalami hubungan dengan Tuhan. Orang ini dikatakan sebagai orang Farisi. Dan orang-orang Farisi ini sangat-sangat ditentang oleh Yesus. Jangan sampai sebahagian kita di tempat ini ditentang oleh Allah. Oleh karena kita membuat pilihan. Mengutamakan tradisi-tradisi budaya hidup kita lebih daripada Tuhan. Mensejajarkan kebenaran itu dengan hal-hal yang duniawi. Itu firman Tuhan katakan tidak boleh. Kita tidak boleh mensejajarkan ataupun menyamaratakan standar firman Allah dengan budaya kita. Dengan tradisi kebiasaan kita. Oh, kalau kamu tidak apa, kamu berdoalah dengan nenek moyang kamu. Mungkin kamu boleh dapat jawaban. Oh, kalau kamu tidak mendapatkan apa yang ketika kamu sudah berdoa dan tidak mendapatkan, pergilah jumpa miring-miring, pergilah jumpa bomo, pergilah jumpa orang-orang pandai. Tidak boleh disejajarkan dengan kebenaran. Orang-orang yang seperti itu firman Tuhan katakan, kita lihat. Titus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 berkata, bagi orang yang suci segala-galanya suci, sebaliknya bagi orang yang pikirannya dinodai dosa dan tidak percaya akan kebenaran, tiada suatu pun yang suci, karena jiwa dan hati nuraninya sudah tercemar. Mereka mendakwa, mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan dakwaan ini. Mereka apa? Terkutuk, ingkar kepada Allah, dan tidak dapat melakukan sesuatu yang baik. Ini adalah peringatan yang keras bagi setiap kita. Jangan pernah samakan Allah dengan Baal ataupun Bilial. Dengan roh-roh yang disembah oleh nenek moyang kita. Itu tidak ada kesamaan sama sekali. Kita lihat di sini, pikiran yang kotor, ya, itu akan diketahui dengan tindakan kita. Kalau kita katakan sekali lagi, saya ini adalah orang Kristen, saya pergi gereja setiap minggu. Tapi dalam masa yang sama, kita percaya dengan hal-hal yang terkutuk. Semua itu kita boleh lihat dalam tingkah laku seseorang. Kalau kita katakan kita orang yang percaya, kalau kita katakan kita adalah orang benar, kalau kita katakan bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam terang Tuhan, kita harus melakukan, itu harus keluar dari hidup kita. Itu harus keluar dari tindakan setiap kita. Dan firman Tuhan katakan pikiran orang-orang yang dicemari adalah apa? Terkutuk. Kalau kamu membaca ataupun kalau kita bersama membaca di dalam Ulangan 28 itu adalah tentang kutuk dan berkat. Apa yang terjadi kepada orang yang melakukan firman Tuhan dan apa pula yang akan terjadi kepada orang yang menentang kebenaran firman Tuhan. Kutuk itu adalah sangat-sangat menakutkan. Kalau kamu mengalami perkara-perkara yang sesuatu yang menyesakkan dalam hidupmu, sekali lagi selidiki dirimu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah kita menduakan Dia ataupun kita menjadikan Dia yang utama? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Di dalam Matius 21 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Setelah itu Yesus masuk ke bait suci dan mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menterbalikkan meja pengurup uang dan tempat duduk penjual burung merpati. Dia berkata kepada mereka, telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri.
Sepatutnya bait ataupun rumah Tuhan itu adalah tempat sebuah penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Sebuah pujian, sebuah doa dinaikkan kepada Tuhan. Bukan tempat untuk berlakunya jual beli yang bertujuan untuk mengayakan ataupun bertujuan untuk menyafungsikan sebuah rumah ataupun sebuah bait itu. Ya. Dan firman Tuhan jelas berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait tempat Dia tinggal. Tubuh kita ini adalah tempat Roh Allah itu tinggal. Itu sebabnya Yesus sangat-sangat marah terhadap orang-orang yang berlaku menjadikan rumah Tuhan itu sebagai tempat untuk berbisnis. Tidak sepatutnya itu berlaku. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa sekali lagi bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Tuhan, di mana Tuhan hanya ingin menjadikan itu sebagai Rumah Rumah doa. Rumah di mana berlakunya penyembahan yang lahir dari hidup kita dan hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 hingga 17 berkata bahwa kita ini adalah bait di mana Roh Allah itu tinggal. Dan kita tidak boleh memperlakukan tubuh ini sewenang-wenangnya. Bahkan rumah Tuhan. Ini adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Kita tidak boleh memperlakukan rumah Tuhan sewenang-wenangnya. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, kalau kamu katakan saya mau ubah ini, saya mau melakukan ini, saya mau lakukan itu terhadap tubuhku, kita harus berhati-hati juga. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Jangan sampai kita memperlakukan tubuh kita dengan sewenang-wenangnya. Dengan cara yang tidak benar. Kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus memperlakukan tubuh kita sebaiknya. Karena disitulah Roh Allah itu Roh Allah itu tinggal. Ada sesiapa yang tidak menyukai tubuhnya? Mungkin ada sebahagian. Terutamanya perempuan. Ya, mari sayangi tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Roh Allah. Biarlah kita menghargai apa yang Tuhan berikan. Karena disitulah Dia berdiam dalam hidup kita. Nah, kesimpulannya mari musician saya ajak untuk maju ke depan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus berhati-hati dengan sel-sel kecemaran yang dapat mencemari hidup kita. Yang membuatkan kirbat hidup kita ini rosak. Ya, jangan terima dengan mudah pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana. Kalau itu bukan daripada firman Tuhan. Jangan terima bulat-bulat. Kita harus melihat kepada firman Tuhan terlebih dahulu. Dan kita juga berdoa supaya kirbat hidup kita ini dibaharui. Karena kirbat yang lama itu akan cepat mudah rosak. Ya. Tetapi kita sebagai kirbat yang baru akan dibaharui setiap hari. Marilah kita berdiri, kita mau berdoa. Kita mau supaya kirbat dari hidup kita ini dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan. Dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan dalam rumahnya. Dan tidak menjadi kirbat yang rosak. Oleh karena ada sel-sel asing. Ataupun benih-benih asing. Yang boleh
mencemari anggur baru itu. Sehingga anggur baru itu tidak boleh bertahan di kirbat yang lama. Dan benih-benih sel itu akhirnya akan menyebabkan terjadinya fermentasi ataupun peragian kepada anggur itu. Sehingga anggurnya rusak, kirbatnya juga rusak. Pada pagi hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan bahwa perhatikan hidupmu. Selidiki kedalaman hatimu. Apakah selama ini ada bentuk-bentuk pengajaran yang telah mencemari hidupmu? Ataukah ada pikiran-pikiran kotor yang berlaku di dalam pikiran bawah sadarmu, yang meresap masuk di hatimu, dan itu menajiskan jiwamu, sehingga engkau tidak dapat melakukan hal yang baik. Ketika engkau ingin melakukan yang baik, yang keluar adalah kejahatan. Ketika engkau melakukan hal-hal yang ilahi, kebenaran, firman, yang keluar adalah kenajisan. Yang keluar adalah hal-hal yang kotor. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, orang-orang yang seperti ini adalah terkutuk hidupnya. Sekali lagi saya mau peringatkan, jangan sampai hidupmu terkutuk dan engkau tidak sadar bahwa engkau hidup dalam kutukan. Mari kembali kepada Roh Kudus. Kembali kepada Bapa dan katakan, Tuhan, aku mau dibaharui pada pagi hari ini. Aku mau hatiku disucikan. Aku mau kirbat hidupku dibaharui. Aku mau menjadi baru di dalam Tuhan. Minyaki aku sekali lagi dengan Roh-Mu yang kudus. Baharui hidupku sekali lagi. Supaya benda-benda asing yang bukan daripada Tuhan tidak boleh masuk dalam hidupku. Proses hidupku sekali lagi menjadi baru. Supaya aku dapat dipakai untuk firman kehidupan, yaitu anggur manis, roh kebenaran, roh kehidupan, roh yang mentransform, yang membawa kemanisan, yang membawa kebaikan, itu ada di dalam hidupku. Mari pada pagi hari ini berurusan dengan hidupmu di hadapan Tuhan. Berurusan dengan hidupmu, berurusan dengan kirbatmu, berurusan dengan Tuhan. Karena Dia ingin memperbaharui Anda pada pagi hari ini. Setiap kita yang mau berkata, Tuhan, proses hidupku menjadi kirbat yang baru. Proses hidupku menjadi kirbat yang boleh dipakai tempat kebenaran Allah itu tinggal. Sehingga aku dapat berfungsi sebagaimana sepatutnya. Haleluya, ratakaya sikira sokoroto sokora catakaya si. Kira tayasa kara salata tajikira ataka sekira hasa. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Irata sakara sekira chotoko yoho sakara sekira tata chikira ata. Meleteki asekira sokora tata chera yase. Jesus, mari uji hidup kita di hadapan Tuhan. Kenal hidupmu.
hal perkara-perkara yang berbentuk benda asing. Dan minta Tuhan untuk menyucikan sekali lagi menjadi bersih. Menjadi bersih dan menjadi suci. Haleluya Jesus. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Katakan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kamu muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan bahwa hanya Raja kita yang bertakhta dalam hidup kita. Dialah yang berkuasa penuh dalam hidup kita, dan bukan hal yang lain, dan bukan hal-hal yang menajiskan kita. Yes Lord, Kau layak disembah. Mari Tuhan selidiki hati kami. Lihat setiap kedalaman jiwa kami. Apakah ada yang kotor dan najis Tuhan? Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kami tidak sadar, yang telah mencemarkan hidup kami, yang membuat kami terkutuk Tuhan, ampuni kami Bapa Surgawi. Bersihkan kami ya Roh Kudus. Minyaki kami sekali lagi. Minyaki kami dengan urapan yang baru Tuhan, sehingga hidup kami Bapa Surgawi dapat dipakai guna untuk anggur baru kebenaran Allah itu masuk dan meresap dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan. Kau layak disuci. Yes Lord, yes Lord. Katakan, ku nyanyi Hosana. Yes, Hosana bagi Raja yang bertakhta. Haleluya Jesus. Yes, yes Lord. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak. Amen Jesus. Amen Jesus. Sekali lagi katakan, Kau layak. Kau layak disembah. Yes, haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, memerintah dan berkuasa dalam setiap hidup kami. Biar Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lemah lembut membuka hati kami, buat kami mengerti, buat kami menyadari kondisi hidup kami Tuhan. Biar kami dibersihkan dari segala yang najis, yang mencemarkan. Oh
ada di antara kita yang mau bertobat pada pagi hari ini, saya terdorong untuk mendoakan Anda. Dan Anda mau berkata bahwa berikan aku Tuhan kirbat yang baru, yang boleh dipakai guna. Angkat tanganmu. Baik yang mengikuti secara online pun pada pagi hari ini. Kalau engkau merasa bahwa kirbat hidupmu telah dicemari, minta Roh Allah untuk memperbaharuimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena Anda sedang berurusan dengan kerajaan Allah. Anda berurusan dengan kehidupan kekal. Anda berurusan dengan kehidupanmu setelah kematian. Anda sedang berurusan dengan kerajaan Allah. Mari kalau ada di antara kita yang mau mengatakan, Tuhan, baharui aku. Saya mau berdoa untuk Anda. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Kalaupun tidak kami ungkapkan siapa kami, walaupun kami tidak mengungkapkan bagaimana kepribadian, bagaimana jiwa kami pada saat ini, Roh Kudus Engkau menyelidiki, Engkau menyuluh sampai kedalaman, dan Engkau tahu siapa kami. Kami tidak boleh bersembunyi di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan dengan jujur berkata, Bapa, bersihkan aku. Bersihkan aku dari semua yang cemar. Sucikan aku, layakkan aku di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hari ini menjamah hidup anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah dan menyentuh kedalaman jiwanya. Supaya sekali lagi dia dilayakkan untuk dapat dipakai guna dalam kerajaan Allah, dalam rumah Tuhan. Oh Jesus, Jesus, selidiki kami saat ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kedagingan kami. Ampuni kejahatan cara berpikir kami. Ampuni keinginan-keinginan kami yang hanya memuaskan nafsu semata-mata. Ampuni Bapa Surga seluruh tubuh kami, supaya kami dapat dipakai guna sebagai bait Allah yang kudus, menjadi rumah doa, menjadi di mana tempat Roh Allah itu bersemayam dan bertakhta dan berkuasa sepenuhnya. Haleluya. Mari turun tangan. Sekali lagi saya mau kita semua angkat tangan, angkat kedua tangan kita. Saya mau melepaskan doa berkat. Haleluya. Tuhan melindungi dan memberkatimu. Tuhan akan menyinarkan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai pada kedatangannya kedua kali. Diberkatilah engkau ketika engkau di ladangmu, ketika engkau ada di pekerjaanmu, ketika engkau dalam usaha-usahamu, ketika engkau dalam pelajaranmu, ketika engkau sedang belajar, ketika engkau bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga engkau dipakai guna untuk menjadi alat kemuliaan, menjadi saksi, menjadi berkat di kalangan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan akan memakai engkau dengan pimpinan Roh Allah untuk mengongsikan kasih-Nya, mengongsikan kasih-Nya kepada orang-orang yang ada di persekitaranmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi terlaksana dalam hidup kami, mulai hari ini sampai pada kedatangan-Mu menjemput para saleh-saleh-Mu
Orang-orang benar masuk dalam perkawinan anak domba, menikmati kekayaan surga, menikmati perayaan yang akan membawa kekekalan dalam hidup kami. Kami menanti-nantikan waktu itu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. 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 Silakan duduk. Kiranya kebenaran ini menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan dan membuat kita senantiasa sedar menyelidiki hidup kita agar kita menjadi kirbat yang baru. Dan sampai kita berjumpa di minggu akan datang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.